Halo teman-teman, sebelumnya perkenalin nama aku Galung Diva Maharani dari Oceanografi A 2020 dengan NIM 26050120120010. Dan kali ini aku bakal memaparkan modul 2 dari mata kuliah Praktikum Penginderaan Jauh dan Pemetaan Laut sebagai tugas dari responsif. Dan apa aja sih yang bakal kita bahas di video kali ini? Yang pertama adalah lensa 8, yang kedua adalah air mapper, yang ketiga adalah koreksi radiometri, dan yang keempat adalah tools. Lalu yang pertama yaitu lensa 8. Lensa 8 atau satelit LDCM atau kependekan dari Landsat Data Continuity Mission diluncurkan pada tahun 2011. Satelit Lensa 8 dirancang diorbitkan pada orbit mendekati lingkaran sinkron matahari pada ketinggian 705 km, inklinasi 98,2 derajat, periode 99 menit, waktu liput pulang 16 hari. Satelit Lensa 8 dirancang membawa sensor pencitra OLI atau Operational Land Imager yang mempunyai kanal-kanal spektral yang menyerupai sensor ATM+ dari Lensa 7. Sensor pencitra OLI ini mempunyai kanal-kanal baru yaitu kanal 1 sebesar 443 nanometer untuk aerosol garis pantai dan kanal 9 sebesar 1375 nanometer. Kanal 9 ini dipakai untuk deteksi cirrus, akan tetapi tidak mempunyai kanal inframerah thermal. Sensor lainnya yaitu Thermal Infrared Sensor atau TIRS, ditetapkan sebagai pilihan atau opsional yang dapat menghasilkan kontinuitas data untuk kanal-kanal inframerah yang bersifat thermal yang tidak dicitrakan oleh OLI. Metode kajian adalah dengan melakukan studi literatur atau informasi atau data yang diperoleh dari badan atau lembaga pemilik satelit serta dari media internet, dan sumber-sumber referensi literatur lainnya atau hasil-hasil penelitian yang berkembang di masa ini, serta dengan melakukan analisis. Lalu yang kedua yaitu aplikasi air mapper. Air mapper adalah suatu software perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data citra pengolahan. Data citra merupakan suatu cara memanipulasi data citra atau pengolahan suatu data citra menjadi suatu keluaran atau output sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari pengolahan citra dengan air mapper yaitu untuk mempertajam data geografis dalam bentuk digital menjadi suatu tampilan yang lebih berarti bagi pengguna, yakni dapat memberikan informasi kualitatif suatu objek serta dapat memecahkan masalah. Adapun cara pengolahan data citra itu sendiri melalui beberapa tahapan sampai menjadi suatu keluaran yang diharapkan. Pada digital disimpan dalam bentuk barisan kotak kecil 2 dimensi yang disebut dengan pixel atau kependekan dari picture elements. Masing-masing pixel mewakili suatu wilayah yang ada di permukaan bumi. Struktur ini kadang juga disebut dengan raster, sehingga data citra sering disebut juga dengan data raster. Data raster tersusun oleh baris dan kolom, dan setiap pixel pada data raster memiliki nilai digital tertentu. Citra satelit, terutama pada saluran tampak atau visible light, akan mengalami hamburan cahaya karena adanya penghalang yaitu berupa atmosfer. Hal ini menyebabkan citra yang dihasilkan menjadi tidak bagus sehingga sulit untuk dianalisis. Hamburan dari atmosfer ini disebabkan oleh adanya partikel-partikel di atmosfer yang memberikan efek hamburan pada energi elektromagnetik matahari yang berpengaruh pada nilai spektral dari citra. Pengaruh hamburan atau scattering pada citra yang menyebabkan nilai spektral citra menjadi lebih tinggi daripada nilai yang sebenarnya. Dalam penginderaan jauh terdapat 2 koreksi yang dilakukan untuk mengurangi kesalahan pada hasil perekaman, baik foto udara maupun citra satelit. Koreksi tersebut yaitu koreksi radiometri dan koreksi geometri. Pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai koreksi radiometri. Koreksi radiometri merupakan koreksi yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas sekaligus nilai piksel hasil perekaman agar sesuai dengan nilai pantulan objek yang sebenarnya. Terdapat 2 metode yang digunakan dalam koreksi radiometri yaitu metode penyesuaian histogram dan metode penyesuaian regresi. Yang pertama yaitu penyesuaian histogram. Penyesuaian histogram hanya menggunakan nilai minimal setiap 6 saluran berdasarkan citra 1 scene utuh. Penyesuaian histogram meliputi evaluasi histogram pada setiap band dari data penginderaan jauh. Biasanya data pada panjang gelombang tampak yaitu berupa TM dari saluran 1 sampai 3 yang mempunyai nilai minimum yang lebih tinggi karena dipengaruhi oleh hamburan atmosfer. Sebaliknya, penyerapan atau absorpsi pada atmosfer akan mengurangi kecerahan pada data yang direkam
dalam interval panjang gelombang yang lebih besar seperti pada TM4, 5, dan 7. Sehingga pada band ini nilai minimumnya mendekati nilai 0. Jadi nggak semua citra dari digital memiliki tampilan visual yang memuaskan mata manusia. Ketidakpuasan ini dapat timbul karena adanya noise atau kualitas pencahayaan pada citra digital yang terlalu gelap atau terlalu terang, sehingga diperlukan metode untuk dapat memperbaiki kualitas citra digital tersebut. Untuk meningkatkan kualitas citra dari sisi kontras warna, maka kita bisa memberikan perlakuan pada histogramnya. Perlakuan yang dimaksud ini dalam artikel adalah equalization histogram pada citra dalam level keabuan atau grayscale. Histogram citra dikatakan baik bila mampu melibatkan semua level atau arah yang mungkin pada level keabuan. Tentu saja tujuannya agar mampu menampilkan detail pada citra sehingga mudah untuk diamati. Lalu yang kedua adalah penyesuaian regresi. Dan penyesuaian regresi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah DPC. DPC atau Dark Pixel Correction merupakan metode sederhana yang digunakan untuk menghilangkan efek gelap yang ditimbulkan oleh atmosfer pada citra. Metode yang dilakukan yaitu dengan cara mengurangi nilai tiap-tiap band dengan nilai band terendahnya. DPC atau Dark Pixel Correction ini merupakan koreksi sederhana untuk menghilangkan pengaruh atmosfer yang cenderung memperbesar nilai pixel. Salah satu cara untuk mengoreksi efek atmosfer adalah dengan mengidentifikasi bayangan pixel, menemukan nilai DN atau digital number, dan mengubahnya menjadi 0, lalu dengan mengatur semua pixel yang lainnya. Koreksi pixel gelap merupakan metode sederhana yang digunakan untuk menghilangkan efek atmosfer saat image radiance. Efek ini terkait dengan kontribusi hamburan aditif atau additive scattering dari atmosfer dan efek dari transmisi multiplikatif energi atau atmosfer. Koreksi radiometri menggunakan metode Dark Pixel Correction yang bertujuan untuk memperbaiki nilai radiometrik atau pixel value, serta untuk meningkatkan visualisasi citra akibat gangguan atmosferik. Jika tidak ada atmosfer, bayangan pada semua permukaan bumi akan sepenuhnya hitam, baik itu darat maupun laut, sehingga kita sulit untuk membedakannya. Jadi, jika bayangan memiliki nilai di atas 0, itu menandakan bahwa hamburan dari atmosfer memiliki kontribusi untuk bayangan. DPC atau Dark Pixel Correction adalah koreksi sederhana untuk menghilangkan pengaruh atmosfer yang cenderung memperbesar nilai pixel. Salah satu cara untuk mengoreksi efek atmosfer adalah mengidentifikasi bayangan pixel, menemukan nilai DN atau digital number, dan mengubahnya menjadi 0 dan atau semua pixel lainnya. Lalu yang kedua adalah EDPC. Hasil daripada deteksi perubahan terhadap 2 atau lebih citra waktu ditentukan oleh beberapa aspek. Contohnya seperti citra yang sebanding, citra yang dapat diinterpretasikan, dan metode untuk mendapatkan perbedaan yang bermakna dari deteksi perubahan citra. Pixel 1 dan yang lainnya antara citra biasa ditampilkan untuk mendapatkan citra yang baik. Dark Pixel Correction ditampilkan dengan tujuan untuk mengkoreksi kesalahan radiometrik dari suatu citra. Maka InChange sebagai hasilnya lebih diinterpretasi untuk aplikasi tertentu dengan cara mengurangi masing-masing band dengan minimum digital number value-nya. Maka setiap band akan memiliki minimal digital number dari 0. InChange Dark Pixel Correction termasuk ke dalam bagian dari metode penyesuaian regresi yang digunakan untuk menghilangkan efek dari atmosfer guna untuk penajaman citra atau image enhancement. Hal ini dilakukan demi menghasilkan citra yang lebih tajam. Pada metode ini, sistem kerjanya hampir sama dengan metode DPC. Pada metode ini, harus memasukkan nilai range yang tercantum dalam actual input limits. Pada InChange Dark Pixel Correction, terdapat 2 layer yang berbeda, yang mana pada layer kedua lebih terang dibandingkan layer pertama dan gambar layernya lebih tajam. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu Cut-off Scattergram. Terdapat cara lain untuk mengkoreksi citra dari efek atmosfer selain menggunakan DPC dan EDPC, yaitu dengan menggunakan informasi Cut-off Scattergram. Terdapat gelombang yang lebih panjang dan lebih pendek antara satu dengan yang lainnya. Gelombang yang lebih panjangnya berada di gelombang infrared pendek yang mempunyai nilai hamburan atmosfer minimum. Lalu panjang gelombang yang lebih pendek terletak di batas cahaya tampak yang berdekatan dengan batas infrared. Garis terbaik digambarkan menembus distribusi antara 2 band yang dihalangi poros panjang gelombang lebih pendek pada pendekatan digital number komponen penghambur. Penyelesaian hal semacam ini digunakan cut-off scattergram.
Partikel scattergram sendiri berfungsi untuk membantu menganalisis data yang bekerja pada mode spektral. Scattergram pun berguna dalam klasifikasi tanah, membuat raster daerah, dan membuat polignovektor. Scattering ini terjadi apabila partikel atau molekul gas yang ada di atmosfer dan berukuran besar berinteraksi, lalu akan menyebabkan arah radiasi elektromagnetik melenceng dari jalur yang sebenarnya. Besar penyimpangan ini tergantung pada beberapa faktor, yaitu panjang gelombang radiasi, kelimpahan partikel, gas, dan jarak perjalanan radiasi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih banyak dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Bye-bye.